Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bunafid Nugroho. Saya adalah programmer dari Bunafid Komputer. Pada artikel yang ke-18 ini saya akan membagikan kepada Anda sebuah ilmu, yaitu bagaimana caranya kita membuat tabel yang di dalam tabel itu ada data dengan tipe data tanggal ya. Jadi jika Anda ingin membuat tabel kemudian di dalamnya ada data dengan tipe tanggal, itu di dalam tabel MySQL Anda bisa membuat kolom dengan tipe data date ya. Variannya date, ada date time, time, dan juga mungkin ada year ya. Itu variannya. Jadi dipakai sesuai dengan contohnya. Nah, baik. Sekarang hari ini adalah 27 Agustus 2015, masih dengan semangat Hari Kemerdekaan ke-70. Saya rekaman di lab belakang saya, di samping peternakan perkutut. Baik, saya akan mencontohkan ya. Misalnya di sini saya akan membuat tabel untuk jadwal ya. Di sini saya pada artikel sebelumnya saya sudah mencontohkan beberapa data seperti guru, siswa, dan juga jurusan dalam sistem informasi sekolah. Saya sekarang akan mencontohkan bagaimana kita caranya membuat tabel yang di dalamnya ada tanggal ya. Nah, sebagai contoh saya akan membuat tabel untuk jurusan jadwal ya. Maaf. Baik. Misalnya saya akan membuat 4 kolom ya. Jadi di sini saya akan membuat nama tabelnya jadwal, kemudian 4 ya. Seperti itu. Nah, di sini misalnya saya akan membuatnya di sini ID. Nah, misalnya gitu ya. Nah, di sini misalnya tanggal misalnya ini contoh aja ya, tanggal. Nah, kemudian waktu, kemudian nama kegiatan itu ya. Nah, tanggal itu kalau kita menginginkan di sini nanti isinya adalah data tanggal, maka kita bisa mengambil tipe data date. Nah, di sini date time, kita bisa memilih di sini date. Seperti itu. Sedangkan untuk waktu bisa menggunakan date atau date time ya. Ini bisa menggunakan time. Kemudian kegiatan bisa kita isi dengan varchar ya, misalnya 100. Tidak lupa untuk memilih di sini MyISAM, kemudian primary key. Kemudian untuk ini ID-nya kita bikin saja auto increment ya. Auto increment sudah dibahas di trik sebelumnya. Klik save. Baik, untuk jadwal sudah terbuat contoh tabelnya. Saya akan mencoba menginput datanya ya. Saya coba. Nah, seperti ini ya. Seperti ini datanya. Seperti itu. Nah, untuk waktu itu biasanya kita formatnya adalah jam, misalnya jam 6.06. Nah, misalnya gitu. 30.00. Misalnya kegiatannya apel senam. Misalnya sini jam 7 senam. Saya simpan, coba. Saya lihat. Nah, seperti ini. Jadi waktu untuk jam itu formatnya dimulai dari jam, kemudian menitnya, kemudian detiknya ya, tanggal. Nah, ini untuk tanggal khusus di dalam database MySQL, penanggalannya, penulisan tanggal di dalam data itu dibalik ya. Jadi tahun dulu, baru bulan, baru
Tanggal, iya. Jadi kalau misalnya saya memformat dalam bentuk apa namanya rumus itu tahun itu years, kemudian ini month, kemudian 27 adalah date ya, JMD gitu ya. Seperti itu untuk penanggalan. Nah sekarang ada satu format yang dimana tanggal dan waktu ini menjadi satu, date time nama ya. Saya akan mencontohkan di sini, akan menambahkan kolom di bawah waktu. Saya coba akan menambahkan satu kolom di bawah waktu. Tanggal waktu saja ya, biar lebih mudah. Nah di sini saya akan memilih date time. Nah ya, ini nggak usah diisi. Oke. Nah, di sini apabila saya ingin mengisi data ya, di sininya biarkan sama, misalnya gini. Ini kalau tanggal jam tetap harus formatnya adalah begini, titik 2. Misalnya lebih dari jam 7 lebih 30 menit, misalnya 20 detik. Ya, 20-nya adalah detik. Kemudian waktu. Nah, di sini waktunya bisa kita buat di sini. Nah, ini waktunya di sini. Misalnya kita jam 7. Ini lebihnya 30. Kemudian lebihnya 20. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau tipe data date time ya. Jadi yang akan terinput di dalam sebagai data adalah ini Y, month, kemudian date. Nah, berarti ini hours, ini minute, ini second ya. Nah, itu senam misalnya ya. Oke, jika saya lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, nih tanggal dan waktu ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya saya berusaha untuk merumuskan di sini, saya membuka Microsoft Office biar lebih mudah saya menuliskannya. Nah, misalnya date itu adalah rumusnya itu Y D M D ya. Y sama dengan year 4 digit, M adalah month 2 digit, kemudian D adalah day ya, atau hari, atau date atau tanggal 2 digit. Date atau day. Nah, kemudian kalau date time, kalau time dulu itu nya H, minute. Nah, seperti ini. Hour, minute, second ya, second gitu ya tulisannya ya. H. Nah, di sini hour, minute, second. Seperti itu ya. Sedangkan date time adalah gabungan dari keduanya. Date time itu gabungan dari keduanya. Nah, ini. Kemudian nah, seperti ini. Seperti itu kalau bentuknya kalau date time ya, seperti ini ya. Apa sudah bisa dipahami? Nah, jadi pada kasus ini ya, pada kasus sistem informasi sekolah itu, kalau misalnya Anda ingin membuat kolom data untuk tanggal lahir ya, maka yang paling cocok adalah
menggunakan tipe data date. Oke, saya akan contohkan ya. Di dalam tabel siswa, saya akan mencontohkan, atau di guru ya, di dalam tabel guru, saya akan mencontohkan menambahkan kolom baru tanggal lahir ya. Nah, oke, tabel guru saya klik. Di sini belum ada kolom tanggal lahirnya. Saya klik structure, kemudian saya tambahkan di sini tanggal lahir. Kemudian di sini pilih date. Nah, seperti itu ya. Tanggal lahir. Nah, seperti itu, maka saat kita mau merubah tanggal lahirnya atau mengisi, maka formatnya adalah misalnya seperti ini. Nah, ya. Nah, ini bisa kita ketik sendiri di sini. Itu 992 misalnya. Seperti itu. Nah, misalnya ini hasilnya ya, seperti itu. Jadi ini 1992 adalah years-nya, tahun, 08 adalah bulan, dan 13 adalah tanggalnya atau hari. Nah, di sini kalau mau di input sendiri juga bisa secara manual, misalnya 1993 strip gitu ya. Misalnya lahir di bulan Mei 05. Nah, terus kemudian tanggal 25. Seperti itu ya. Ya, seperti itu. Jadi angka bulan itu ditulis dalam bentuk angka 2 digit ya. Jadi misalnya nama bulan itu 2 digit, misalnya 01 untuk Januari ya, 02 untuk Februari, 03 untuk bulan apa? Maret. Terus seterusnya. Nanti 09 untuk bulan apa? Iya, September. 10. Nah, begini kalau sudah 10, 2 digit juga. Iya, Oktober sampai 12 Desember. Seperti itu ya. Begitu juga dengan penanggalan. Tanggal 1 berarti 01. Tanggal 1 ya. Nah, sampai tanggal 9. Nah, ini 2 digit juga. Tanggal 9. Nanti kalau sudah mulai angka 10 berarti sudah murni ya. Jadi nggak pakai angka karakter 0 di depan ya. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh mengimplementasikan tipe data date ya di dalam tabel ini. Nah, sedangkan kalau mau memanfaatkan tipe data date time ya, waktu, tanggal, dan waktu, itu biasanya Anda bisa menggunakannya untuk misalnya contoh ya. Contoh aja misalnya tabel siswa ini kita mau menambahkan jam login ya. Jadi kapan dia login, tanggal berapa dia login, dan kemudian jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa waktu dia login ya. Misalnya seperti itu. Misalnya seperti ini contoh ya. Di data siswa saya akan menambahkan kolom baru, yaitu misalnya login terakhir misalnya ya. Nah, seperti ini. Nanti di sini bisa milih date time. Gitu ya. Ini dikosongkan aja. Saya simpan seperti itu ya. Jadi nanti kapan siswa ini melakukan login terakhir gitu ya. Nah, jadi nanti bisa kita di dalam program kita bisa mengetahui dia telah login terakhir tanggal sekian, jam sekian, menit sekian, dan detik kesekian. Seperti itu ya pemanfaatnya. Jadi seperti itu pelajaran menggunakan tipe data date dan juga time. Mudah-mudahan artikel yang saya buat dapat bermanfaat untuk Anda. Anda dapat mengimplementasikan untuk kebutuhan pada database Anda. Sebetulnya dengan pemakaian itu Anda bisa lebih mudah ya daripada Anda membuat kolomnya menggunakan tipe data chart atau varchar ya. Karena dengan menggunakan tipe data date dan date time itu, maka kita bisa melakukan seleksi data menggunakan perintah-perintah yang sudah tersedia di MySQL.
Jadi untuk mengambil tanggalnya saja bisa, untuk mengambil tahunnya saja bisa dalam seleksi database ya. Jika Anda membuat kolom datanya menggunakan tipe data varchar, maka tidak bisa. Jadi untuk mengambil hanya sebagian saja akan sulit sekali ya. Dan juga misalnya kalau kita menggunakan fungsi date atau tipe data date, maka di dalam program-program seperti transaksi ya, seperti transaksi itu kita bisa membuat sebuah laporan yang yang melibatkan filter tanggal ya. Misalnya laporan dalam aplikasi Point of Sale atau penjualan, kita bisa membuat laporan harian atau per tanggal hari ini, laporan per periode. Nah, seperti itu ya. Nah, laporan per periode artinya kita memilih dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu data yang dibaca adalah data tipe data date ya di dalam transaksi penjualan tadi. Misalnya kita mau membuat laporan lagi, laporan transaksi per tahun ataupun per bulan. Nah, dari situlah data yang kita filter adalah data tipe data date ya, seperti itu ya. Oke, baiklah. Mudah-mudahan artikel ini bermanfaat. Artikel ini disusun oleh saya, Bonafit Nugroho dari Bonafit Komputer. Kami menjual program-program aplikasi yang berbasis open source code yang dapat Anda gunakan untuk proyek tugas akhir, skripsi, dan juga untuk kantor. Artikel ini juga disupport oleh bukuskripsi.com dan juga scriptvibi.com. Baiklah, sampai jumpa di artikel berikutnya. Salam.